Oke. Nih, untuk 51. Mohon informasinya untuk... Ini hilang ya. Tadi ada yang menanyakan soal. Oke, sambil saya nunggu. Pertanyaan tadi terputus. Saya tidak tahu persis mengapa terputus. Ya, saya lanjut saja. Yang bertanya tadi Salva ya kalau nggak salah. Iya, Ibu. Oke. Tadi nanya soal nomor berapa, Pak? Kalau di saya sih nomor 4, Bu, tentang Tagnya aja sayang. Tagnya aja nak. yang Tag 1, tag 2, tag 3. eh, Tag berapa kira-kira? yang mengurutkan kalimat nggak ada tulisannya teks berapa, Bu? Mana ya? BBM. Iya, PBM. Mengurutkan kalimat. Pola dasar menyusun kalimat ini ya mungkin. Nomor 70 nih. Iya, Ibu. Betul ya, nomor 70 kan? Coba kita lihat dulu ya. Yang lain kalau ingin memilih silakan. Kita lihat dulu opsi. Jadi yang pertama itu lihat opsi. Opsinya dibuka dengan 3 dan 1. Kita lihat faktanya ini tidak mungkin. Kenapa? Karena adanya. Yaitu memberikan penjelasan terhadap sebelumnya. Berarti kata umumnya adalah yang ketiga. Berarti dari sini nih. Larutan adalah sesuatu yang sering. Berarti dimulai dari nomor 3. 3 itu kemungkinannya kita ngelihat 4 dan 2. Apakah 4, 2 dulu. Nah kita cek nih. 2 adalah sesuatu yang sering kita jumpai dalam kehidupan meskipun tanpa disadarin. Contohnya, jadi di sini ya, meskipun tanpa disadarin. Apa buktinya? Ada 4 dan ada 2, gitu ya, 4 dan 2. Kemungkinannya kan ABC. 4 dan 2, kita lihat yang 4 dulu. Ketika di sini kita buang dulu, kita mendapatkan campuran, enggak nyambung. Karena intinya di sini, kita mendapat campuran homogen, tidak berhubungan dengan apa? Dengan kalimat yang ketiga. Karena ketiga itu definisi ada kata adalah. Berarti jelas tidak berhubungan antara 3 dengan kalimat keempat. Gitu ya? Karena di sini ada kata ketiga abaikan dulu, ambil inti. Nah, intinya di sini. Jangan dibaca dari sini. Kalau dibaca dari sini jadi tumpang tindih nanti konsep berpikirnya. Kita mendapatkan campuran homogen yang strukturnya seragam. Jelas kan? Kalimat 4 ini tidak ada relevansinya dengan kalimat 2. Dengan kalimat 3. Berarti bukan 4. Otomatis kalimat kedua meskipun tanpa disadari. Contohnya yaitu, nah di sini harus ada koma ya, yaitu minuman seperti teh, kopi, atau jus. Ini juga ya harus kita kasih koma. Udah beres. Berarti dari konsep 3 ke 2. Udah dapat. 3 2 yang mana? 3 2 ada di sini. Berarti keputusannya ada di mana? Keputusannya ada di 1 dengan 4. Nah tinggal lihat 1 faktanya gitu kan. Langsung ke faktanya. Keempat, langsung bicara ketika mendapat campuran homogen yang teksturnya seragam. Ketika gula larut dalam air teh, misalnya, gitu kan? Berarti dari 4 ini nyambungnya kemana? Nyambungnya ke kalimat kedua ini. Karena apa? Di sini ada teh, kopi, atau jus. Berarti ada relevansinya antara kalimat 2 dengan kalimat keempat. Beres. Maka otomatis dari pilihan kita B dan C, maka dapatlah jawaban yang tepat adalah keempat, bukan ketiga. Beres. Gitu, Salva. Untuk Berarti soal nomor 70 gitu ya. Jadi selalu cari induk kalimatnya, jangan dibaca keterangannya. Lalu hubungkan apa yang dibicarakan pada teks sebelumnya. Udah beres. Gitu caranya. Nomor berarti berapa lagi? Tadi ada 2 nomor, tapi di sini sudah nggak ada karena terputus.
Iya, Bu. Berarti kalau misalnya ada kata rujukan itu nggak boleh di awal paragraf ya, Bu? Gimana? Ini kalimat saya satu paragraf, nak? Oh ya, kalau misalnya nggak ada, kalau misalnya ada kata rujukannya itu nggak boleh Iya, di iya, awal. iya. Iya, Beb. Oh, Iya, nak. Karena nya itu memberikan nya, ini, itu. Pasti menunjuk pada konteks kalimat sebelumnya. Di oh. atasnya gitu loh. Jadi mustahil dia untuk menjadi ide pokok. Jadi di sini sekali kan yang bicarakan larutan. Larutan apa? Bla bla bla, ya bebas ngomongin apa. Berarti kan ini ada kata adalah, berarti sifatnya memberikan definisi, memberikan penjelasan terhadap apa? Terhadap larutan. Apa sih larutan itu? Bla 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 gitu. Salva. Baru lihat Makasih, lagi. Bu. Oke ya. Ada lagi? Salva nomor berapa lagi? Yang judul yang Judul. Oke. tentang antisocial personality disorder. Berarti di atas ya? Betul ya? Teks 3 ya? Oh, ini ya? Ini bukan? Iya, Ibu. Nah, ini ya, judul kan? Oke, kita lihat nih. Baiknya ngomongin soal apa? Yang ini kan? Ya kan? SPD atau APD, itulah yang dibicarakannya. Mengapa? Sesuatu gangguan kepribadian. Udah definisi dong. Memberikan penjelasan tentang apa APD itu sendiri. Penderita memiliki pola perilaku bla bla bla. Udah aja penyimpangan perilaku normal aja. Udah, itu aja yang dijadi persoalannya. Betul kan? Kemudian yang dimintakan di sana judul. Judul berhubungan dengan ide pokok dari apa yang dibicarakan. Kita lihat nih, ini kalimat satunya hanya bicara soal APD itu sendiri, dijelaskan APD itu apa. Kemudian kalimat keduanya mendukung apa yang dibicarakan tentang APT terhadap seseorang. Sini ya, memiliki rasa empati dan rasa bersalah yang minim atau bahkan tidak sama sekali. Oke, nggak apa-apa. Beberapa contoh masih memberikan penjelasan terhadap apa SPD itu sendiri atau APD itu sendiri. Ya kan, contohnya apa? Perilaku negatif dan seterusnya. Lalu di bawahnya kalimat yang terakhir. Di bawahnya ngomongin soal apa? Nih satu kalimat kan? Panjang nih. Kalimat 3 itu sampai ke sini. Gagal dalam menjalankan tugas sehari-hari, melakukan kekerasan, penyalahgunaan narkoba. Ini efek dari perilaku yang negatif orang yang mengarah pada SPD itu sendiri. Kemudian kalimat di bawahnya, hal tersebut diperkuat dengan pengasuhan negatif. Berarti konsentrasi terhadap apa efek dari SPD atau APD itu. Berarti mengapa? Lebih kemana itu? Lebih ke hal-hal perilaku dari orang SPD itu. Dampaknya enggak? Iya, dampaknya. Perlu kita baca semua? Enggak usah. Baca sedikit-sedikit aja. Berhubung ada 5 kalimat di sana atau 6 kalimat di sana ya. Tinggal kita lihat saja kalimat 6-nya itu mengarah ke apa? Gitu. Berarti punya masalah dong? Ya enggak? Kalimat 4. Pasti dari gangguan kesehatan mental ini ada kata ini. Berarti mengarah kemana dari SPD ini? Lebih ke mengarah pada dampak dari atau efek dari SPD. Mengarah kemana? Kesehatan mental. Gitu ya. Mengapa dengan mentalnya? Banyak hal. Di antaranya adalah pengaruh orang tua. Ya enggak? Yang antisosial. Menurunkan sifatnya pada anaknya. Jadi ada efek apa? Pengasuhan yang negatif. Udah beres. Berarti judulnya mengarah kemana? Lihat di sini. Gangguan kepribadian. Bisa jadi antisosial dan penyebabnya. Iya. Tadi kalimat terakhir yang barusan saya baca. Ya kan? Efek dari orang tua. Lalu dimanifestasikan terhadap anaknya. Pengertian. Enggak bicara pengertian. Berarti ini enggak masuk. Kemudian dampak antisosial, tidak bicara soal dampak antisosial, efek antisosial itu. Karakteristik, tidak bicara soal karakteristik, jauh gitu kan. Perilaku negatif, tidak spesifik bicara soal perilaku negatif. Berarti paling nyenggol yang mana? Ya, pasti paling nyenggol adalah
gangguan kepribadian. Maka jawabannya jelas ada pada yang. Jadi cukup baca yang penting-penting aja. Gak usah baca secara keseluruhan. Kalimat 2 memberikan penjelasan terhadap kalimat 1. Ya kan? 3 itu memberikan efek dari apa yang dibicarakan kalimat kedua. Jadi bisa dengan cara loncat-loncat. Cukup 3 atau 4 kalimat kalau kalimatnya banyak. Saya biasanya kalau hanya 6 kalimat ya separuhnya saja. Dikit-dikit saja yang diambil adalah intinya. Begitu. Ya, itu caranya. Judul kan nama dari buku relevansi yang ide pokok apa yang dibicarakan dalam teks itu. Kemudian tetap harus ngelihat kalimat di bawahnya, karena kalimat di bawahnya adalah kesimpulan dari apa yang dibicarakan dari teks itu secara keseluruhan. Begitu Salva penjelasan saya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, boleh nggak pola kalimat? Pola Oke, dasar kalimat. oke. Soal pertanyaan kalimat 2 dapat diungkapkan kembali menjadi kalimat berikut. Oke. Ini Nadi ya, Nadi saya respon sebentar lagi ya. Tadi Nasya barangkali ya suaranya. Iya, Bu. Nasya, oke. Nasya tag berapa nak? Ini Bu nomor 64. Ini ya, pola Iya. kalimat dasar, kalimat 2. Kita lihat di sini, ini yang diomongin adalah orang loh. Itu ya, yang dibicarakannya adalah orang. Gitu. Sekarang kita lihat nih pola dasar tuh yang diinginkan. Lihat, ada kata dengan, abaikan juga boleh. Jadi sampai di sini nih, sampai kata ini. Berarti ini sebagai apa? Sebagai subjek orang ini boleh. Dengan kepribadi mau diikutkan boleh, tidak jadi masalah. Mau sampai tuntas di sini nggak masalah. Berarti ini sebagai apa? Sebagai subjeknya, gitu ya. Cenderung memiliki rasa empati, memiliki intinya. Berarti saya tandain saja ya. Jadi ini Ibu ganti saja warnanya ke hijau. Kemudian memiliki itu predikatnya. Rasa empati di sini empati sebagai objeknya yang memiliki dimilikin, berarti ini objeknya ya, ini objeknya, kemudian memiliki ini predikatnya. Ini langsung saja saya kerja di lembar soalnya, udah, dan rasa bersalah yang minim atau berat gitu panjang banget ya, udah itu nggak usah dibaca, karena yang diminta adalah memiliki pola dasar, jadi pola dasarnya SPO. Sisanya mau dibaca enggak juga enggak apa-apa. Itu atau bahkan sama sekali panjangnya sebagai keterangan. Udah intinya SPO. Nah, yang diminta adalah 1, 3, 4, 5, 6. Cek dulu satu. Satu mana predikatnya? Ada kata seperti itu. Seperti namanya, berarti keterangan dong di sini ya. Ini ada kan ada koma, berarti dia statusnya sebagai keterangan. Udah, mau dibaca boleh, nggak juga nggak apa-apa. Berarti ini merupakan apa predikatnya yang dicari? Nih, merupakan predikatnya. Predikatnya merupakan berarti belakangnya adalah pelengkap, bukan itu jawabannya. Berarti satu salah. Sekarang kita lihat yang 3. Yang ketiga di sana, predikatnya mana? Yes, predikatnya apa? Lihat di sini, ada kata iyalah. Nah, kita kan ketemu kata iyalah ya. Iyalah itu posisinya sebagai predikat, berarti sisanya sebagai apa? Lengkap. Berarti udah berbeda karena dia punya objek. Kalimat yang kita baca tadi, kalimat 2 punya objek, sedangkan ini punya pelengkap. Berarti bukan 3. Cek lagi 4, cukup dicari predikatnya. Menjadi ini predikatnya. Berarti perdebatan adalah pelengkap, bukan itu jawabannya. Itu ya. Kemudian yang berikutnya kalimat nomor 5. Nah ini menunjukkan. Berarti menunjukkan bahwa perluasan toh ya enggak, orang tua akan menurunkan sifat pada anaknya. Berarti ini merupakan apa? Inti dari kalimat 4. Kalimat 5. Berarti dia sebagai apa? Berobjek. Jadi menunjukkan bahwa dari sini ke sini
itu perannya sebagai objek. Sama deh. Jadi kuncinya apa? Kuncinya hanya melihat saja. Lihat saja predikat yang menunjukkan ditunjukkan. Berarti polanya sama dengan kalimat yang ditanyakan. Jadi yang ini ya, yang ini polanya sama SPO karena predikatnya kata menunjukkan. Menunjukkan. Udah beres. Sama dengan tag yang tadi, yang lain lengkap. Kalau Cek lagi yang misalnya 6. ada kata 6 diperkuat dengan, berarti ini polanya adalah SPK. Udah, beres. Gitu. Saya ulang ya. Ini berarti polanya S people, S people, aduh, pakai huruf gede biar gitu ya. Lalu pola ini sama dengan tadi, yang ini begitu juga ya, menjadi kan? Jadi ibu buat ini menjadi, lalu yang tiga tadi apa? Iyalah ya. Ini ialah sebentar sayang ya, ialah. Kemudian nomor 1 tadi apa? Merupakan. Oke. Nah, ini kan masing-masing merupakan. Ini jelas tidak bisa dipasifkan. Kalau yang di soal bisa dipasifkan, ini menunjukkan. Lalu di sini diperkuat dengan, gitu kan? Berarti polanya apa ini? Polanya SP keterangan. Ada SP dengan keterangan. Mengapa begitu? Kita lihat dulu nih. Polanya diperkuat dengan. Diperkuat dengan. Jadi otomatis dengan keterangan. Ya, dengan apa? Pengasuhan, cara. Dengan pengasuhan yang negatif. Jadi dengan pengasuhan itu adalah keterangan cara. Caranya gimana? Mengasuh dengan negatif. Begitu. Jadi jelas ya. Pilihannya ada posisi di kalimat yang delta. Apa Nas tadi? terima kasih ya Bu. Tadi aku agak bingung aja dengan itu menunjukkan keterangan kan? Iya sayang. Dengan Oke. dengan caranya gimana? Pengasuhan yang negatif. Begitu. Karena ada kata Terima dengan di kasih. sini. Gitu Nas. Terima kasih ya Bu. Oke. Yuk ada lagi. Tadi ada yang menanyakan soal pertanyaan kalimat 2 dapat dikukat kembali menjadi kalimat berikut. Oke. Tag berapa ini Beb? Apa nih? Nadi, Nadi. Nadi. Nadi, biar Ibu lebih cepat sayang. Tolong dicek tag nomor berapa. Terus kalau enggak soal nomor berapa? Biar Ibu cepat sayang. Nadi, Sebentar ya. tagnya aja nak. Tag 1, 2, 3. Biar cepat gitu loh. Kalau cepat kan banyak soal yang bisa kita bahas. Banyak hal yang kalian tahuin. Yang customer retention Tag nomor berapa itu? nggak ada nomor Customer. teksnya. Tag 2 sayang. Ini Iya. kali ya. Dapat diungkapkan menjadi kalimat berikut gitu ya. Berarti yang ditanya yang ini nih. Betul nggak? Wait. Ini ya. Nah, gitu tadi. Soal 57 ya. Di soal Ibu. Dapat menjadi kalimat. Nah, gitu ya. Kita lihat dulu predikatnya. Yang diomongin apa tuh? Hal ini mencakup semua aktivitas. Hal ini tuh kalimat 1. Tentang apa? Customer retention. Mencakup semua aktivitas dan tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa pelanggan tidak hanya kembali membeli produk atau layanan. Berarti kita mencari yang maknanya sama. Berarti ceritanya tentang apa? Cakupan customer. Apa saja cakupannya? Customer ini.
Cakupannya adalah semua aktivitas dan tindakan yang dilakukan, gitu kan? Tindakan kembali membeli produk yang dilakukan untuk memastikan. Jadi kalimatnya agak chaos dah ini. Ini kalau kita lihat kan mencakup nih predikatnya, gitu kan? Jadi kita mengambil apa? Mengambil sari atau inti. Jadi hal ini bicara soal customer retention. Berarti kita lihat dulu apa saja sih merujuk pada, gitu ya, kemampuan satu perusahaan untuk mempertahankan pelanggan. Lalu di kalimat kedua, hal ini mencakup semua aktivitas dan tindakan yang dilakukan. Yang diminta adalah yang maknanya sama, kayak gitu. Udah, jadi kalau kita cari makna yang sama, berarti pertama yang kita cari adalah hal apa saja yang dibicarakan pada customer retention itu. Udah, beres, dapat. Cari dulu. Jadi yang diomongin apa, Beb? Cakupan customer, gitu kan? Hal ini dicakup semua aktivitas, kan tidak jelas jadinya. Hal ini hal yang mana? Yang ini tidak memenuhi syarat. Semua aktivitas, tidak semua aktivitas. Betul ya? Ini predikatnya apa? Coba lihat, semua aktivitas dan tindakan yang dilakukan untuk alat tidak hanya kembali membeli, tidak hanya kembali membeli produk. Lain makna. Udah beda, berarti lain. Bukan itu. Kalau ini tidak jelas, dicakup semua, predikatnya dicakup semua. Hal ini tidak jelas maknanya. Ini tidak hanya kembali membeli, udah beda lagi. Sebab yang dibicarakan adalah semua aktivitas dan tindakan. Aktivitas siapa, tindakannya apa, gitu kan? Hal ini sama dengan yang B, ini juga salah. Tidak bisa kita ambil, mencakup pada semua aktivitas, tercakup. Nah, beda maknanya, udah tidak bisa lagi. Semua aktivitas dan tindakan dilakukan untuk, nah, tindakan siapa? Dilakukan untuk siapa? Udah beda. Bahwa pelanggan ini juga strukturnya udah salah, struktur kalimatnya. Sekarang kita lihat nih, cakupan customer retention masuk nih kalimat satu ini. Ya kan? Apa saja? Nah, di sini harus ada koma. Yaitu semua aktivitas dan tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa pelanggan tidak hanya kembali membeli produk atau layanan. Sama di sini. Aktivitas tindakan yang dilakukan tidak hanya kembali membeli produk. Sama enggak? Sama. Jadi kuncinya cuma di sini saja. Jadi jawaban yang benar yang mana? Yang ini. Beres deh. Baik, itu. Nadi, ada lagi Bu, yang mau mau bertanya, Bu. ditanyakan dia? Mangga, mangga. Silakan. Itu berarti cari kayak gini, yang kalimat dua itu. Kan Ya, mencakup, berarti tinggal cari ya. predikatnya aja ya, Bu. Kan ada kata hal ini subjek kan? Nah, Nah, hal ini tuh apa? Customer retention ini. oh, Iya dong. Kalimat satu berhubungan dengan kalimat satu. Kalimat dua ini. Mencakup semua aktivitas. Jadi yang mencakup semua aktivitas itu apa? Customer ini. Gitu. Berarti kata kuncinya tinggal nyari customer aja. Mengapa dengan customer? Ya kan? Apa saja yang mencakup predikatnya mana? Cakupan. Berarti polanya terbalik kan? Inversi kan? Customer retention mencakup cakupan ini yaitu bla bla bla. Gitu. Sama nggak maknanya? Ya sama. Intinya tuh sama. Karena yang lain kan jauh. Gitu ya. Ada lagi? Silakan kalau mau milih. Tidak ada? Yuk, siapa lagi yang mau mendapat kesulitan? Yang dianggap susah? Ini maknanya sudah beda satu dengan yang lain.
Ini kan semua aktivitas dilakukan untuk memastikan udah beda makna, jauh banget dari konteks kalimat yang dua. Kuncinya di kata hal ini berbicara tentang customer. Apanya yang dipersoalkan? Wawasannya, ruang lingkupnya, yang dibicarakannya secara keseluruhan kayak gitu. Yuk silakan, saya menunggu. Kira-kira apa saja yang mau dibicarakan? Nasya, ada lagi yang mau ditanya, Nas? Eh, Bu, saya mau bertanya, Iya. untuk kata ungkapan kembali itu bisa nggak sih kita lihat kalimat sebelumnya untuk mengerti kalimat Iya, tersebut saya. gitu? Kayak misalnya Betul. tata kalimat nomor 8 gitu, kayak customer retention Bu, yang itu. Ya, Iya. yang 57. Soal 57, yang ini. Kan yang diminta di sana diungkapkan kembali. Berarti maknanya sama nggak? Sama Bu. Iya, udah. Berarti kita lihat deh si hal ini. Hal ini kan ngomongin soal customer retention ini kan. Betul nggak? Mencakup. Mencakup. Berarti bisa nggak customer retention mencakup semua aktivitas gitu kan? Betul nggak? Iya, Coba deh, betul di Bu. sini kan ada kata yaitu. Betul, Berarti betul. iya, udah persis sama nggak dia? Persis sama. Jauh banget dengan B, C, D, E. Apalagi yang E, nggak nyinggung Mbak. Gitu Beb. Ada lagi? Jadi nggak apa-apa kan Bu kalau misalnya mengacu ke kalimat sebelumnya? Emang harus begitu sayang. Apalagi kalau pakai ada kata ini, kata itu gitu. Pasti mengacunya ke atas. Ke kalimat sebelumnya. Sip. Terima Gitu. kasih ya Bu. Yang penting subjek predikatnya itu jelas. Yang dia omong itu masalah. Ya, ada lagi? Mau tanya nomor berapa? Yuk silakan sayang. Kira-kira saja nomor berapa? Yang dianggap susah gitu. Ada lagi enggak? Enggak ada? Kalau enggak ada ibu nerangin apa dong? Yang susah aja bagi kalian. Yang mana? Apa yang mesti saya lakukan nih? Mau ibu bahas semua? Atau gimana nih? Ayo, sudah mau ujian nih. Harus tahu persis. Yang nomor 52 Bu. 52 ini. Paling tepat melengkapi kalimat 8. Nah, yang diomonginya adalah kalimat ke-8. Jadi kita bacanya kalimat berapa? Kalimat 7 dong. Betul kan? 7, 8 harus kita baca. Gitu. 7 tadi udah kita baca. Nih. Aktivitas dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah dan kolesterol. Terus di sini nih ada koma. Gitu kan? Pembuluh arteri itu subjek, yang ininya subjek nih. Ada yang gitu kan? Boleh diabaikan, nggak apa-apa. Menyempit, dapat menyempit atau rusak, itu predikatnya. Jadi yang menyempit itu apa? Pembuluh arteri. Mengapa dia menyempit? Efek dari peningkatan tekanan darah, gitu. Berarti yang diomongin yang apa? Di sini tekanan darah yang meningkat kan? Betul nggak? Tinggal nyari. Karena di sini ada koma, berarti perannya sebagai apa? Anak kalimat. Tinggal cari di opsi anak kalimat. Apa ciri khasnya ada anak kalimat itu? Ada konjungsi. Berarti di tag cari apa? Hanya cari konjungsi saja. Gitu caranya. Kita cek nih konjungsi.
Yang mana ada konjungsi? Yang ini konjungsi. Kita lihat apa yang diomongin. Tekanan ini tadi kan peningkatan tekanan darah. Kenapa tidak kolesterol? Iya, kalau kolesterol itu meningkat kan otomatis tekanan darah juga meningkat. Karena ini yang kedua, maka kita ambilnya yang ini, peningkatan tekanan darah. Memprioritaskan yang ini. Kita lihat nih, menyempit. Menyempit itu efek dari apa? Tekanan darah yang meningkat. Begitu. Jadi dapatlah jawabannya. Tekanan darah meningkat. Karena tekanan darah meningkat, pembuluh arteri menyempit. Beres deh. Jauh nggak dengan yang ini? Jauh. Begitu. Karena kalau dan di sini, koma di sini kan dua kemungkinannya. Anak kalimat atau konjungsi dan. Tidak mungkin pakai dan tekanan darah meningkat, pembuluh arteri menyempit, nggak bisa. Mengapa? Karena di sini sudah ada kata meningkat. Jadi kemungkinannya hanya dua, yaitu A dengan E. Tidak bisa kita masukkan dan di sini. Karena apa? Tidak menggabungkan dua klausa, tapi merupakan perluasan dari apa yang dibicarakan di kalimat 7. Begitu jawabannya. Makanya jawabannya yang E untuk nomor 52. Gitu ya cara analisisnya. Kalau Jadi misalnya Bu, ya kalau misalnya komanya dihilangkan, apakah berganti Bu jawabannya yang nggak bisa, konjungsinya tuh? nggak bisa saya. Berarti tetap. Kalau kita buang misalnya ya, terus jadi gimana? Jadi kacau kalimatnya, jadi tidak efektif. Sekarang coba kita ganti, kita buang nih komanya, mau ganti yang mana? Mau pilihannya yang mana? Yang mana sayang kira-kira? Yang tekanan darah meningkat. Tekanan darah meningkat. Gitu ya. Berarti punya dua predikat dong. Dua nggak predikatnya? Tekanan darah, ini pilihanmu yang A kan? Berarti ini subjek dong. Meningkat predikat, gitu kan? Ini predikat. Terus pembuluh darah arteri subjek kan? Yang ini. Yangnya boleh sih dibuang, nggak apa-apa. Nggak masalah tuh. Predikatnya apa? Dapat menyempit atau rusak. Bolehlah satu aja. Mau kita ambil dapat menyempit aja deh. Ini kan predikatnya gitu ya. Mau rusak mau enggak ya nggak apa-apa lah. Pokoknya menyempit aja. Berarti di kalimat 8 ada berapa jumlah predikatnya? Ada dua kan? Nah, kalau predikatnya ada dua, berarti dia sebagai apa? Kalimat majemuk. Kalimat majemuk apa? Nggak tahu. Karena syarat dari kalimat majemuk harus ada konjungsi. Jadi kalau komanya kita buang, udah kalimatnya chaos. Kacau kalimatnya tidak jelas. Berarti kalimat 8 itu terdiri dari dua kalimat yang salah. Jadi nggak nyambung. Begitu sayang. Jadi wajib nggak di sini ada koma? Iya, wajib. Udah, kita tuh sudah dibantu. Sudah dibantu dengan apa? Koma. Koma itu menunjukkan apa? Menunjukkan perannya sebagai anak kalimat. Hubungannya dengan yang mana? Hubungannya dengan kalimat 7. Sebab kalimat 7 itu tetap aja harus kita baca. Kalau kontennya kayak gitu. Setiap ngisi titik-titik itu minimal bacanya dua kalimat. Kalimat di atasnya dengan kalimat yang ditanya. Begitu. Beres ya? Ada lagi? Bu, nomor 10, Bu. Nomor 10. Nomor 10 itu yang Tentang mana saya? serapan, Bu. Kata serapan. Serapan. Sebentar nak ya. Serapan itu tag berapa sayang? Nah, yang itu, Bu. Teks yang itu. Yang mana? Yang nomor 60 itu, Bu. Oh ini. 60 ya? Iya, Bu. Oke, bercetak tebal ya. Kita lihat di sini dulu. Eh, bercetak tebal, tinggal ngeliat aja tuh. Bisa? Lihat aja. Yang mana? Kalau aktivitas itu, Bu, pakai ini, Bu. Pakai V, Bu. Mana? Nomor berapa? Aktivitas mana sayang? Kalimat nomor 2, Bu. Kalimat nomor 2 mana? Aktivitas, ini ya. Oke.
Pakai Eh, V itu pakai kan F. sebentar sayang. Serapan tadi nomor berapa nak? Nomor 20. Ibu kasih teori dikit ya, boleh ya? Iya, Bu. Oke. Syarat dari serapan. Satu itu kita tahu dulu asal kata. Tahu asal kata yang diserap. Saya kasih teori dulu. Kata yang diserap. Diserap. Itu syarat utamanya. Dalam konteks ini harus pakai bahasa Inggris. Itu syaratnya. Dah, itu syarat pertama. Naik dulu ini teorinya. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu mengenal vokal. Ada vokal ya. Si vokal ini kita terbatas. Ada A, ada I, A, I, U, E, dan O. Syaratnya apa? Tetap. Nah, tidak boleh diubah-ubah. Harus tetap. Kemudian kita juga punya apa? Punya konsonan. Konsonan. Bagaimana dengan konsonan? Konsonan di luar dari A, I, U, B, C, D, F, G, gitu ya. H, J, sampai Z disesuaikan. Disesuaikan dengan lafal. Bindo, bahasa Indonesia. Disesuaikan, itu syaratnya. Kemudian yang ketiga, kita harus mengambil bentuk asal katanya. Diserap berdasarkan ya. Diserap berdasarkan asal kata. Berdasarkan asal kata yang diserap. Kata yang diserap. Diserap berdasarkan kata yang diserap. Gimana ya? Berdasarkan asal katanya aja, udah gitu. Jadi mengulang kata yang sama. Udah beres. Syaratnya itu aja. Kita ambil contoh. Ini contohnya ya. Contohnya sederhana sekali. Saya selalu mengambil contoh yang biasa-biasa saja. Misalnya tadi aktiviti. Nah, ini bahasa bulenya. Kita nggak punya dong bunyi C sebagai K, gitu kan? Jadi kalau ini diserap harus bagaimana? C-nya itu diganti dengan K, muncullah aktivitas, gitu loh. Jadi dia harus pakai V, sebab berasal dari kata activity. Komoditi, komoditas. Fakulti, fakultas. University, gitu kan? Universitas, gitu. Nggak jadi F, jadinya tetap V. Mengapa begitu? Aktif, salah. Mengapa? Aktif itu jadinya aktif, pakai F. Tidak boleh menjadi aktivitas. Kalau aktivitas, maka akhiran jadi itas. Nah, bahasa Indonesia itu nggak mengenal istilah itas. Nggak ada. Tidak menambah. Unsur serapan tidak menambahkan unsur lain. Tapi diambil berdasarkan bentuk asal katanya. Saya ambil contoh satu lagi. Misalnya yang ini. Gitu kan? Kita nggak punya bunyi TH. Kita itu kalau di dalam konsonal terbatas hanya ada bunyinya, ada bunyi ini dengan bunyi KH. Udah di luar dari situ nggak ada. Kita nggak punya bunyi TH, nggak ada. Ya kan? Bunyi CH nggak ada. Jadi kalau ini kita jadikan bahasa Indonesia, maka TH nggak ada, jadinya T. Ya kan? E, T, O, R, I. Karena kita Y itu jadinya I. Apakah boleh kita menambahkan di sini pakai tis? Muncul bentuk teoritis gitu ya. Nah, kayak gini. Nggak ada. Salah. Bukan ditambah. Ini kan kontras nih. Asal katanya activity, T jadinya tas. Gitu kan? Tidak boleh kita tambah-tambah. Jadi ini bentuk yang salah. Nggak ada bentuk itu dalam bahasa Indonesia. Sama teoritis. Mengapa begitu? Karena asal katanya adalah
teoretik, teore, teo. Jadi kalau dijadiin bahasa Indonesia gimana dong? Muncullah bentuk ini. T, yo, re, c. Jadinya tis gitu. Jadi pakai e, tidak jadi s ya. Contoh-contoh yang lain banyak. Standar, yang sering keluar aja ya, standar gitu kan. Pakai D dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kalau kita ambil jadi bahasa Indonesia, kita nulisnya gimana? Kan kita nggak punya huruf RD, betul nggak? Terus D-nya diapain? Ya udah kita buang aja. Jadi ini harus kita tulis seperti ini. Standar itu yang betulnya. Apakah boleh kita tambah dengan isasi? Jadi bentuknya apa? Standarisasi. Nggak ada bentuk standarisasi. Gitu ya. Nah ini. Jadi isasi. Gitu. Isasi. Boleh nggak ini? Nggak boleh. Ini salah. Gitu loh. Mengapa begitu? Karena bentuk asalnya yang ini. Jadi gimana dong nulisnya? Begini kan? Sisian. Jadi ini isasi. Jadinya pakai D. Karena belakangnya sisian tadi. Bukan isasi. Jadi kira-kira begitu ya. Syarat dari usus serapan masuk ke dalam bahasa Indonesia. Jadi ada landasan teorinya. Tidak semuanya bisa saya jelaskan di sini. Kira-kira gambaran umumnya kayak gini aja. Ya, risk misalnya. Kan bahasa Inggrisnya itu cuma RISK. Pakai I. Makanya bentuknya apa? Jadinya risiko. Riska. Gitu kan? Jadi kalau risk itu dari mana ceritanya? Resiko. Kok jadi Salah kan? Karena asal katanya itu adalah risk itu sendiri. Jadi nulisnya gimana? Risiko begitu. Jadi yang ini gimana dong? Yang ini salah. Nggak boleh. Pengaruh dari bahasa daerah jadinya. Sesunda resiko. Nah, orang sini suka ngomong begitu. Gitu ya? Beres deh. Jadi tinggal lihat dong di sini. Yang mana jadi jawabannya? Lihat. Tapi bukan itu jawabannya yang profitabilitas, Be. Iya ini kan. Asal katanya apa? Profitability. Pakai apa? Pakai V juga. Oh iya pakai F. Iya lupa. Iya. Iya Oh kan? iya. Harusnya apa? Probability kan? Iya. Ya enggak? Pakai F dong. Iya, Pakai Bu. F enggak? Iya, Bu, pakai F. Iya. Jadi nulisnya gimana? Harusnya Profit. begini. Gitu deh. Ya enggak? Oke, Bu. Oke. Ini aja kok yang diambil. Udah dipegang aja yang ini. Kan lumayan satu soal. Gitu. Beres ya? Ada lagi? Ada lagi nak yang mau ditanya? Silakan. Ini Bu yang nyusun kalimat jadi paragraf, Bu. Nyusun kalimat jadi Oh, tadi udah sayang. Oh, udah, Bu. Udah Aku baru nak. masuk, Bu. Yang ini ya, ini sayang. Yang nomor 14 ya. Ntar. Ini nih, faktanya gitu. Ya, yang ini, Bu. Iya, udah sayang, ini udah dicoret-coret. Milihnya Saya, ya, milihnya gini nih, kan 31 nih. iya, Bu. Kemungkinannya 31. Kan satu nggak mungkin, kenapa adanya gitu loh. Paham nggak maksudnya? Iya, Bu. Saya tuh B, Nah, Bu. Kenapa B ya? Kenapa C gitu? pilihannya Saya B milihnya. Kan saya bingung ya, Bu. B atau C gitu. Terus kalimat ketiganya kan 1 atau 4 tuh, Bu, yang B atau C. Kayaknya kayaknya 1 lebih enak gitu. oh jangan jangan enak-enaknya. Kan ini bedanya cuma di 52 kan? Iya nggak? Iya, Bu. Ya, pilihanmu apa? B, Bu. Yang ini. Iya, bedanya di 145 451. Kata Saya mikirnya kuncinya kan? saya mikirnya Iya. 45 tuh harus berdampingan kamu ya, soalnya emang nyambung gitu, Bu. Nah, saya bingung satunya tuh di akhir atau di 3 gitu. Oke. Sekarang kita coba lihat dulu ya
dari 2 dulu. Si 2 ini dong, perbedaannya di 2 kan? Antara B dengan C. Kan sama-sama 2 nih, 32, berarti Iya. 14 kan? Iya Bu, di satu Oke, tempatnya dong. sekarang kita bacanya yang 2 dong. 2 dari 1 ini kan? Ini meskipun tanpa disadari. Yang tanpa disadari apa? Larutan. Oh Betul iya, nggak? iya Bu, Ngomongin betul. larutan kan? Nah, dari nomor 3 itu lari kedua. Larutan. Contohnya itu minuman. Jadi ada contohnya. Contoh dari apa? Dari yang tidak kita sadarin. Nih, sesuatu yang sering kita jumpai dari kehidupan meskipun tanpa disadarin. Contohnya apa yang tidak disadarin? Minuman seperti ABC. Berarti dari 3 ini nggak kedua. Nyambung kan? Nah, B dengan C sama. Jadi kuncinya apa? Di 2 ini nyambungnya ke 4 atau ke 1. Kita lihat. Faktanya larutan tidak hanya ditemukan. Gimana ceritanya langsung ke laboratorium? Tetapi juga ada di dapur, kamar mandi, hampir semua tempat di sekitar kita. Apa relevansinya dengan 2? Gitu. Oke, Berarti kita lihat ketika gula larut, nah nyambunglah dengan teh ini. Betul nggak? betul Bu. Yang pakai gula apa? Teh kopi kan? Teh kopi jus ya. Ya udah, kita mendapatkan campuran homogen yang teksturnya seragam. Apa itu? Minuman. Gitu, gula larut dalam air teh. Di sini teh yang dibicarakan. Contohnya teh kopi atau jus. Nah, di sini contohnya diambil 1 teh. Berarti nyambung nggak? 4 itu kedua nyambung. Tapi aneh kan? Faktanya langsung ke fakta. Fakta apa? Gitu loh. Jadi nggak nyambung ke teks begitu. Makanya jawabannya adalah yang ini. Yang C itu. Gitu aja. Baru masuk ke teks yang berikutnya. Lihat, ini yang kemudian disebut sebagai larutan. Nyambung dong. Baru masuk ke sini. Larutan tidak hanya ditemukan di laboratorium terakhir. Sebagai fakta dari apa yang dibicarakan dari kasus larutan itu sendiri. Gitu, nak. Oke Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi? Yang Ibu, pola kalimat, Bu. Oke. Eh, pola kalimat sayang boleh lihat teksnya Yang boleh? teksnya tuh Teks antisosial. ansos seperti nggak punya teks 1 2 gitu ya? Teks satu Ansos. aja. Oke. Sebentar, Ibu nyari nih. Yang seperti namanya antisocial personality disorder. Oh iya. Berarti di atas tadi ya? Ini ya? Bukan. Ini ya? Sempurna kalimat 8 perintah 4 menghilangkan kali Oh, bukan bukan. yang itu. Hah? Bukan yang coba teks 3. Tag 3 ini sorry. Tag 3 ya? Oh ya. Berarti kalimat berapa? Nah, ini nih. Nih, baku kalimat paling nomor 2 judul koma ini ya? Yang ini. Yang ini, Nak. Pertanyaannya beda sih, Bu. Hah? Tapi sama kalimat 2 memiliki pola dasar yang kalimat yang sama dengan kalimat. Iya sayang, Oh sudah iya, Ibu benar. jawab. Ini nak, Ada sudah dijawab ya? Oh, ini nih, ini jawabannya nih solusinya. Nomor 1 itu pelengkap, predikatnya merupakan. Kalau pola itu semua orientasinya ke predikat, lihat predikatnya aja. Nomor 1 tuh predikatnya merupakan, tidak bisa kita ganti dengan dirupakan, berarti pelengkap. Ini juga predikatnya kata iyalah, biasanya. Di soal-soal latihan kita itu pakai kata adalah. Adalah itu berarti sama aja dengan merupakan gitu loh. Pasti tagnya itu berpelengkap, polanya pasti SP pelengkap. Begitu juga dengan yang nomor 4 menjadi pelengkap juga. Nah, mengapa nomor 6 itu keterangan? Karena ada kata dengan. Diperkuat dengan pengasuhan yang negatif. Berarti ini polanya apa?
S, B bentuk pasif diikuti dengan keterangan, makanya polanya SPK. Maka yang sama dengan tag itu polanya adalah di kalimat nomor 5. Yang diminta kalimat nomor 2, yang ini. Kalimat nomor 2 itu memiliki predikatnya. Memiliki apa? Dimiliki rasa empati sebagai objek. Makanya kalimat 2 itu polanya SPO. Berarti sama dengan kalimat nomor 5 SPO juga. 1, 3, 4 berpelengkap, yang 6 itu di SPK. Jadi cuma satu yang polanya sama, yaitu kalimat nomor 5. Begitu sayang. O-nya itu dari empati sampai impulsif, Bu. Yang mana tuh? Yang kalimat 2-nya. Kalimat 2-nya ibu kan ngambil inti. Orang, subjek kan? Dengan kepribadian ini mau dibuang boleh, mau enggak juga enggak apa-apa. Kan ada kata dengan ya. Jadi orang ini, subjek, memiliki predikat. Memiliki apa? Rasa empati dan rasa bersalah yang minim atau bahkan tidak sama sekali terhadap panjang. Jadi ngambilnya jangan panjang-panjang, dikit-dikit aja. Ya udah nggak punya empati, objek, udah selesai. Karena kalimat itu apapun yang ditanyakan, tetap kita harus berorientasi pada predikat. Panjang tagnya udah biar nggak ngaco di pikiran kita. Yang panjang-panjang itu buang aja nih. Rasa empati dan rasa bersalah yang minim gitu ya, panjang banget tuh. Sesak napas bacanya. Boleh lah, nggak apa-apa, diabaikan aja. Gitu loh. Rasa empati objek nih. Kalau mau dilihat ada dan boleh juga kita buang, nggak apa-apa. Berarti yang penting kan rasa empati dan rasa bersalah yang biarin aja lah itu. Berarti polanya kan yang ditanya cuma pola. Berarti inti kalimat ini apa? Orang memiliki rasa empati, udah selesai. Memiliki, dimilikin gitu. Yang habis serta itu masih masuk objek, Bu. Bukan sayang, bukan iya. Masuk keterangan kan statusnya dari sini tuh. Keterangan dari rasa bersalah. Keterangan dari objek sampai di sini. Agresif dan impulsif itu bagian. Perilaku manipulatif, agresif, kurang koma ya. Ini ya. Dan impulsif. Kayak koma seterusnya. Udah. Kalau mau spesifik ada kata dan. Nggak usah dibaca itu. Satu aja kan bukan inti ya. Kan yang ditanya kan bola. Yang ditanya kan pola. Pola itu kan kuncinya ada di predikat. Predikat yang memutuskan apakah dia akan punya objek, dia punya pelengkap, atau apapun itu. Keterangan, kita tinggal lihat di depan predikatnya ada kata apa. Kalau ada kata depan, berarti polanya SPK. Jadi ada unsur keterangan, ada kata depan, bisa konjungsi juga nggak masalah. Kalau di sini kan ada kata yang memberikan perluasan terhadap rasa salah. Oke. Gitu ya. Itu Oke. Ada lagi? Ibu, Iya sayang. Tanya, Bu. Ya Nomor Rik. 69, Bu. Nomor 69. 69. Oke. Oke, 69 yang ditanya apa? Ejaan ya. Nah, mengapa itu kita cek dulu yang si tagnya. Kalimatnya itu kita lihat dulu. Kalimat beberapa Erik. Penulisan ejaan pada kalimat tersebut salah. Nah, cuman yang ini kan yang diinginkannya. Berarti kita konsen aja di sini. Nah, gitu loh. Kota Bandung, aman ya? Harus ditulis dengan huruf besar. Bupati ke RA aman. Tetapi pakai koma oke. Oleh pemerintah Gubernur Jenderal Hindia. Aman tuh? Ya enggak? Yang diminta Kota Bandung, kita langsung aja ke sini nih. Karena yang ditanya mau ngeliat dari sini juga boleh. Gitu kan? Kita lihat di sini. Mana ya?
Pemerintah jenderal. Ini jenderal Hindia Belanda Oda. Oke. Ada nama, surat keputusan. Oke. Nah ini Kota Bandung ditulis Kota Bandung nggak boleh. Berarti ini nggak boleh dong, ya kan? Karena ini sudah benar dibuat jadi salah. Ada kata apa di sini? Salah ya? Oh, yang salah. Ya, ya, ya. Mengapa dia salah gitu ya? Ini dibikin salah. Biskuit nggak boleh. Udah benar ya penulisannya? Nggak masalah dong. Tanda koma mengapit RA harus dihilangkan. Lah itu kan aposisi, tidak boleh dihilangkan. Jenderal seharusnya. Nah ini gimana sih? Oh, huruf gede. Ini juga huruf gede. Sama ya? Kalau huruf kecil jadinya gimana? Gini kan nulisnya. Jenderal ke jenderal. Jenderal gimana? Pangkat. Berasal dari kata apa? Oh, penulisannya nih. Jenderal. Ini nih penulisannya. Jenderal itu asal katanya general ya? Iya, Bu. General. General. Ah, itu. General. Berarti tulisan general seharusnya jenderal. Gitu kan? Iya, Bu. General. Berarti ini dong pilihannya. Salah kalau ditulis kayak gini. Udah, Oh, itu tadi kata bahasa Inggris, Bu. iya. General. Jadinya jenderal. Pakai E. Kalau di sini kan hilang E-nya. Ya udah benar yang ini. Asal katanya general. Jadi nulisnya diresap jadi bahasa Indonesia. Jenderal. Kalau opsi A gimana, Bu? Tanda pisah seharusnya salah. Tanda pisah seharusnya tanda hubung. Oke, kita lihat dulu tanda pisah dengan tanda hubung. Tanda pisahnya ada di mana? Ini sama ini, betul ya? Iya, Kan Bu. ini kan tanda hubung nih, tanda pisah. Tanda pisah itu menunjukkan sama dengan sampai dengan 1994 sampai dengan 1929. Nah, kalau kita ganti dengan tanda hubung, lain lagi maknanya. Tanda hubung menghubungkan A dengan B misalnya ya. Tanda hubung itu fungsinya apa, Rik? Tanda hubung. Tanda hubung namanya juga sudah tanda hubung dong. Berarti dia punya fungsi menghubungkan, gitu kan? Menghubungkan. Apa yang dihubungkan? Yang dihubungkan misalnya imbuhan. Misalnya ya, imbuhan dengan apa, Rik? Huruf kapital. Misalnya ya, huruf kapital gitu. Jadi, sorry, boleh nggak ya huruf kapital? Coba contohnya apa nih? Imbuhan dengan huruf kapital. Huruf imbuhan, huruf kapital. Di PHK. Di pakai ini PHK kan. Nah, gitu. Huruf kapital kan PHK. Terus imbuhan dengan bahasa asing. Imbuhan dengan basing. Basing. Basing itu bahasa asing. Jadi misalnya apa? Tarik nih ya. Mes. Kayak gitu. Terus angka dengan imbuhan dengan angka. Sini ya. Imbuhan misalnya. Dengan angka ke misalnya. Pakai nih 10 gitu. Tapi ke 10 itu nulisnya kan banyak tuh. Ke 10 betul. Atau boleh juga kita langsung pakai Romawi. Hamangkubuwono
10. Nggak boleh pakai Romawi X. Jadi ada 3 macam tuh penulisan tanda hubung seperti ini. Jadi tiga-tiganya benar nih kalau menuliskan angka ya. Tiga-tiganya benar. Tapi kan Ibu tidak membicarakan penulisan angka, tapi kita bicara tanda hubung gitu. Terus apa lagi? Imbuhan dengan huruf kapital udah. Imbuhan dengan bahasa asing oke. Dengan angka oke. Terus apa lagi ya? Yang bisa kita hubungkan kan banyak. Namanya juga kata hubung, jadi menghubungkan. Ada 7 poin tuh kalau nggak salah. Nanti dicek lagi di soal di soal di IYD. IYD ya. Jadi salah nih. Tanda pisah itu artinya sampai dengan. Jadi ini benar. Berbeda double ya. Kan kalau tanda pisah itu kecil, tanda hubung lebih luas saja. Jadi tanda hubung menghubungkan X, tanda pisah punya arti sampai dengan dari A ke B gitu. Berarti sama fungsinya. Begitu Erik. Ada lagi? Baik Ibu, terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Yuk, silakan. Ada lagi? Kita mau masuk ke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Bu, masuk boleh ke Kak jelasin apa bentukan lagi? kata yang salah, Bu? Yang mana Ben? Bentukan kata yang salah, Bu. Nomor berapa sayang? Yang di atas, Bu. Bentukan kata yang salah. Iya, atas lagi. Tagline dong. Bentuk ini ya? Ya, itu, Bu. Itu ya Ben. Oke, kita lihat dulu salah penggunaan tag terdapat dalam kata 1, 2, 4, 5, 6. Oke, kita ambil dulu deh bentukan kata di benar ya, Ibu ulang dulu. 1, 2, oke. 3-nya aja nggak ada ya, berarti berurutan tanpa 3. Oke, kita lihat dulu di sini. Nah, kelihatan ya. Kita lihat di tag-nya dulu. Nah, lihat dulu yang nomor 1. Customer yang dimintanya. Ya, dapat? Bentukan kata yang salah. Kita dulu 1. Aman tuh nomor 1. Kemampuan satu perusahaan untuk mempertahankan pelanggan sudah ada mereka dalam. Aman. Tidak jadi persoalan. Kemampuan perusahaan mempertahankan pelanggan yang berlangganan berbisnis. Oke. Jadi bentuk kata itu kata yang mendapat imbuhan. Gitu. Mencakup semua aktivitas tindakan dilakukan memastikan pelanggan membeli produk layanan oke. 3 tadi nggak ada. Nah di sini customer merupakan petunjuk penting, ya kan? Aman deh, petunjuk penting. Terus kesehatan pelanggan, stability. Karena pelanggan yang puas setia cenderung diberikan nilai angka panjang dibandingkan. Coba yang ini. Nih, merupakan predikat ya. Petunjuk penting kesehatan pelanggan yang puas cenderung diberikan ini bentuk pasif. Jadi karena pelanggan subjeknya. Mengapa pelanggan diberikan nilai jangka panjang? Logis nggak tuh? Kan bentuknya di pelanggan nih. Di depannya. Berarti kan ini melakukan sesuatu si pelanggan itu. Bukan diberikan. Nilai jangka panjang diberikan oleh pelanggan. Baru logis. Berarti di sini mesti dibalik dong.
Jadi konteksnya yang ini aja. Kan ini anak kalimat. Sampai di sini aja membacanya. Nih, saya kasih tanda yang itu. Pelanggan yang puas dan setia, subjek cenderung diberikan nilai jangka panjang. Diberikan itu kan bentuk pasif. Subjeknya ada orang, pelanggan melakukan aktivitas. Jadi kalimat itu kalau kita mau pakai kata diberikan, maka di depan itu tidak boleh pelanggan. Harusnya nilai jangka panjang diberikan oleh pelanggan yang puas baru benar. Berarti kata diberikan ini harus bagaimana? Harus kita buat jadi aktif. Nah, bentuk katanya ini salah. Jadi harus apa? Memberikan. Ini yang betul ya. Memberikan. Baru benar bentuknya. Gak boleh kata diberikan. Jadi ini lebih tepat. Pakai kata memberikan. Gitu loh. Jadi diberikan salah ya. Kecuali kita balik nilai angka. Baru boleh. Ini kan betul aktif pelanggannya. Nah, jangan dipengaruhi oleh kata karena. Karena apa? Ini kan anak kalimat. Anak kalimat, perluasan, keterangan sebab. Gitu. Jadi yang kita baca apa? Ya si inti dari anak kalimat itu sendiri. Ingat, ini orang yang melakukan. Melakukan. Siapa yang melakukan? Pelanggan. Mengapa pelanggan? Memberikan. Apa yang diberikan pelanggan? Nilai jangka panjang. Jadi mencari subjek predikat itu cukup membuat pertanyaan apa, siapa, mengapa. Udah beres. Dapatlah inti dari persoalan yang sebenarnya mempengaruhi bentuk aktif dan pasif di dalam kalimat itu sendiri. Begitu, Ben. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Palingan bahasa Indonesia ya, Bu, yang fisika. Literasi sayang. Aku mau tutup yang ini. Kita mau masuk ke literasi. Waktu kita Siap, terbatas Bu. sayang. Udah beres ya untuk bacaan menulis? Beb? Beres ya? Nggak ada yang mau nanya nih? Nasya, beres ya? Beres, Bu. Oke, ayo aku langsung ke literasi nih. Literasi. Oke. Nah, nih silakan memilih literasi. Monggo, mau nanya nggak? Milih sayang? Teks 2, Bu, yang fisika kalau nggak salah. Oke. Fisika, dah ini ya kali ya. Efisiensi sebuah panel surya, nomor berapa, Beb? Mau tanya nomor berapa sayangku? Kedua panel menerima daya input yang sama. Oke. Ini mengacu pada Nah, itu diberikan dua 18 data. kelihatan. Oke, di sini ya. Iya, Bu. Diberikan dua data, yaitu panel surya. Kayaknya kita harus apa nih sebentar. Harus melihat tagnya dulu ya. Atau datanya di situ sudah kelihatan. Panel data gitu. Jika kedua panel menerima daya input yang sama, manakah pernyataan paling mungkin benar menurut tag? Gitu ya. Jadi kita lihat dulu nih di tagnya. Di sana ada rumusan nggak? Balik ke tag dulu kita. Nah, ini kelihatan tagnya ya. Ini dia rumusannya nih. Efisiensi sel surya, gini kan? Rumusannya. Mana? Tuh, sebentar, aku baca dulu. N sama dengan FF kali gitu ya. FF itu adalah ini ya, fill factor ya. Ininya. Kualitas sel surya dalam memaksimalkan daya keluaran. Daya maksimalnya apa di sana?
Nih, daya P simbolnya maksimal. Titik tegangan itu V dan arus L. Dengan kurva ini. Berarti efisiensinya simbolnya N. Simbolnya begini ya jadinya. Rumusannya. Berarti kalau kita masukkan N, VOC, V, VOC, sirkuit voltase, ya tegangan saat arus 0, dengan sirkuit. Jadi nulisnya gimana tuh jadinya? Dengan pin yang sama, faktor penentu tensi ya. Kalian FF dikali POC dikali ISC. Jadinya gitu ya. Ini kan? Tegangan sudah ditentukan, berarti coba kita ditentukan nih. Panel A tinggi, S rendah. Berarti kalau kita ambil di sinilah saya buatkan. Berarti efisiensi surat dirumuskan sebagai apa tuh? N dong. Saya buat dulu konsepnya ya. Konsepnya itu gimana? Ini ya, di suryanya. Tapi nanti boleh nanti dikoreksi ya. Kalau tidak cocok. Berarti ini deh. Contohnya begitu ya. Nah, rumusannya gini nih. Tadi udah dijelaskan ya yang saya sore-sore tadi N dan lain sebagainya. Nih. Karena udah ditentukan gitu ya. Yang tadi apa? Harus kurva efisiensi berarti ya. FF tadi fill faktor dikali OC ya. Yang ini tadi. Ini kan konsepnya. Dikalikan ini. Tapi terbalik. Fill faktornya dulu. Kalau ngeliat rumus yang ini nih. Sama kan? Dibagi P-in. Berarti dengan pin yang sama, faktor penentu efisiennya apa? Hasil perkalian aja. Berarti ini dikali POC, dikali ISC. Betul ya? Berarti analisisnya apa? Tinggi, rendah. Jadi kalau kita lihat di sini, panen A jadinya gimana? Panen A-nya sama dengan itu kan? Tinggi. Terus ISC-nya gimana? Rendah. Berarti FF-nya gimana? Sama dengan berapa kalau dikalikan? 0,70 ya? 0,70. Yang ini tadi. Gitu kan? Yang rendah 0,85. Jadi kalau kita lihat meskipun si B ini memiliki VOC lebih rendah, nilai fill-nya gimana? Fill faktornya yang lebih tinggi menunjukkan apa? Si kurvanya 15 itu lebih kotak, mendekati ideal. Mendekatin ideal kalau kita perhatikan. Kemampuannya lebih baik dong. Dalam mengekstrak daya maksimum si Pmax-nya. Meskipun si panel B memiliki VOC-nya lebih rendah. Ini ya. Coba kita lihat dulu sini. Jika kedua panel menerima input yang sama, manakah pernyataan yang paling mungkin menang menurut tag? Berarti coba dulu kita lihat nih. Ke sini deh. Jadi kalau si B itu memiliki VOC lebih rendah, nilai FF-nya gimana? Lebih tinggi kan? Berarti kurvanya 1 sampai 4 itu lebih mendekatin ideal. Kemampuannya lebih baik dalam mengekstrak daya maksimal.
Artinya apa? Si B itu lebih efisien dalam memarkan kombinasi POC dan isaknya. Ini yang ini. Paham nggak? Artinya itu, si panel B lebih efisien. Gitu. Coba ya. Panel si B otomatis lebih efisien dalam memanfaatkan kombinasi POC-nya. Lebih efisien aja. Efisien. Dalam hal apa? Memanfaatkan kombinasi. Memanfaatkan kombinasi. Kombinasi dari POC dan ISC. Udah. Berarti apa tuh? Mencerminkan kualitas materialnya ya dan desain selnya yang lebih baik. Gitu. Sekarang kita lihat tuh konsepnya. Berarti ke sini ya jatuhnya. Kombinasinya mencerminkan kualitas material desainnya itu yang lebih baik. Udah beres. Kita lihat yang A. Nih, kualitas material saya lebih baik memaksimalkan kurva karena lebih tinggi. Betul. Gitu tadi. Gini kan? Kombinasi mencerminkan kualitas yang lebih baik. Berarti masuk nggak yang A? Masuk. Perlu juga kita lihat. Di sini dikatakan apa? Efisiensi tidak hanya tergantung pada ISC. Enggak tergantung. Lihat tagnya tadi. Kan dua hal. Sehingga panel B pasti dimenangkan. Enggak. Harus ada unsur yang lain. Berarti di sini dipastikan ya. Efisiensi tidak hanya tergantung pada. Tidak hanya tergantung. Tidak hanya tergantung. Lihat lagi tagnya. Pada ISC-nya. Gitu. Berarti nggak masuk yang B. Yang C misalnya ya. Ini kontaknya. Yang C gimana? Panel A lebih tahan terhadap cuaca panas karena tegangan tingginya mengkompensasi panas. Tidak ada dasar bahwa POC tinggi membuat lebih panas. Nggak ada konteks itu. Tidak ada dasar. Tidak ada petunjuk bahwa si POC itu tinggi membuat lebih tahan panas. Akan lebih tahan panas. Enggak, ini membaca saja sebetulnya ya. Tidak masuk ke sana. Panas. Enggak masuk. Salah. Kedua panel tidak dapat dibandingkan tanpa mengetahui nilai nominan intensitas. Hah? Gimana dong? Salah dong. Kan dia bilang apa? Pin sudah dinyatakan sama. Betul kan? Pinnya tuh sama. Jadi dari mana? Kalau dia tidak sama, berarti ini juga salah. D. Kedua panel tidak dapat dibandingkan. Sorry. Ini. Mengetahui nilai intensitas cahaya yang D. Pin sudah dinyatakan sama. Berarti beda. Panel pasti lebih efisien karena memiliki POC-nya tinggi saja tidak menjamin efisiensi. Jadi si POC-nya itu tinggi saja tidak menjamin. Jadi kalau kita lihat FF-nya itu nilai FF-nya terlebih tinggi dari panel B. Betul kan? Lebih tinggi dari panel yang B. Berarti itu menunjukkan apa? Performa yang lebih mendekati kondisi ideal. Jadi paling mungkin kualitas dan efisiensi yang lebih baik dong. Makanya yang A lebih nyangkut enggak? Iya, lebih tepat. Jadi jawabannya yang A. Gitu. Kira-kira berdasarkan tag ini ya. Kan kita melihatnya tekstual.
kontekstual dari kalimat. Tidak ada unsur fisika murni. Jadi membaca teksnya saja. Begitu, Nasya, ada lagi? Terima kasih ya, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan sehubungan dengan literasi? Gak ada? Teks 1, coba saya balik lagi nih. Ada yang mau ditanya nggak sehubungan dengan Selat Hormuz? Hormuz ya bacanya. Titik nadi paling strategi dalam arsitek energi global. Yuk, mangga. Kita punya waktu sedikit lagi. Kumpulan yang paling tepat, Bu. Simpulan yang paling tinggi. Boleh Ibu minta data soal? Yang Selat Hormuz. Oke, berarti kita ngambil soal yang di bawahnya ya. Bentar Ibu lihat dulu. Takut bablas. Kita bentar. Ini simpulan ini ya. Ya, Bu, yang itu, Bu. Oke. Oke ya. Kita lihat dulu nih yang dibaca dulu. Coba yang kita baca adalah apanya? Teksnya. Apanya dulu? Ya, apanya dulu? Masih ingat nggak? Awal kalimat, awal Nah, paragraf. gitu. Iya. Jadi simpulan paling tepat menggambarkan selat ini bagi peradaban modern berdasarkan teks multidisipliner. Kan banyak hal yang dibicarakannya. Betul kan? Jadi, apa dong yang mesti kita pikirkan? Ya udah kita lihat dulu teksnya. Nah, di sini. Jadi, jelas kita harus melihat si teks itu secara garis besar saja. Jadi jangan dibaca semua. Kalau dibaca semua agak pusing dong. Gitu kan? Kita lihat apa yang dibicarakan dalam teks itu. Kira-kira aja. Ya, ini kan ngomongin selat ini. Mengapa strategis? Secara global. Mengapa begitu? Banyak keuntungannya. Ada unsur apa? 33 km, ya itu latar belakang aja. Gitu ya. Menjadi jalur utama 20 juta per hari minyak. Jalur utama berarti ada minyak yang dibicarakannya. Selain minyak dia ngomongin apa? Pertama kan dia ngomongin tempat dulu. Geografinya nih yang pertama terletak di teluk ini. Ya enggak? Kemudian ada unsur apa di sana? Ada unsur minyak, berarti ada nih sulfur. Sulfur ngomongin apa? Kimia tuh. Betul kan? Kualitas minyak ditentukan oleh kadar sulfur yang relatif tinggi sekian. Nah, berarti ini multi ya, sudah masuk tuh. Ada banyak hal yang dibicarakannya. Kemudian memiliki nilai kalori yang tinggi untuk diubah menjadi energi genetik thermal. Udah lain lagi tuh. Ya enggak, masih ngomongin lagi. Bawahnya ngomongin apa? Memuncak sejak krisis. Nah, udah perang. Udah masuk nih kemana? Dalam sejarah. Urutannya itu ya. Jadi ada unsur apa? Ada unsur geografi, tempat, ada di sini, ada di sini, dari sini. Di dalamnya ada apa? Ada minyak. Yang melibatkan apa? Unsur kimia, 0 sekian persen. Lalu ke paragraf ketiganya ngomongin apa? Sejarahnya. Ada unsur sejarah. Kemudian kalimat di bawahnya lagi memicu kenaikan harga minyak dunia, udah duit yang dibicarakannya gitu loh. Betul nggak? Kenaikan harga ini tidak hanya berdampak pada sektor transformasi, tetapi juga meningkatkan biaya produksi manufaktur global. Manufaktur barang bukan barang mentah, tapi siap setengah jadi. Manufaktur itu setengah jadi. Nah, keamanan sudah menyangkut masalah keamanan. Udah dapat. Berarti urutannya apa? Menyorotin selat sebagai apa? Sudut pandang berdasarkan geografi, ada unsur kimia, ada sejarah yang buntut-buntutnya mengarah pada faktor ekonomi. Udah beres.
Tinggal cari yang menyangkut unsur itu. Elemen kuncinya apa? Energi global kan? Memunculkan stabilitas menjadi syarat penting bagi kelanjutan industri modern. Akhirnya seperti itu nih. Dunia melibatkan kekuatan militer, diplomasi internasional, berarti global banget. Beres, tinggal kita cari yang bicara soal kesimpulan. Tadi yang ini. Jadi ceritanya tadi tentang apa? Tentang Selat Hormuz. Nah, di sini nggak mungkin. Mengapa? Tidak mungkin sebagai kesimpulan. Tidak mewakili, memberikan penjelasan tentang apa? Tentang selat. Berarti tidak ada unsur yang lain, hanya ngasih tahu aja. Karena ada kata adalah itu wilayah lokal yang hanya mempengaruhi pada ekonomi negara. Enggak, terlalu sempit. Bukan simpulan. Tadi ada 4. Ada 4 unsur, ada geografi, ada kimia, ada sejarah, dan menguntungkan. Ada faktor ekonomi. Berarti ini enggak masuk. Stabilitas selat adalah prasyarat bagi kelangsungan industri global yang masih bergantung pada hidrokarbon. Wah, kita lihat dulu nih. Stabilitas tuh yang diomongin. Bisa nggak ke sana? Tadi ya, secara geografis ada jalur sempit, namun vital. Kan sempit jalurnya itu. Secara geografis. Secara ekonomi, mengalirkan sekitar berapa tadi? Di sini. Nih, tadi ya, unsur ekonominya. Ada keuntungan, sekitar 21 juta barel. Pasokan minyak dunia. Gitu kan? Terus ada konflik perang. Tadi ada unsur perangnya. Konflik perang tanker itu membuktikan ada apa? Kerentanan. Efeknya apa? Industri minyak, karbon, sebagai tulang punggungnya. Betul kan? Nah, jadi kalau kita lihat unsur itu harus ada. Masuk nggak ke B ini? Kan bicara apa? Stabilitas selat ini. Syarat, prasyarat bagi kelangsungan industri global yang masih bergantung pada hidrokarbon. Bisa jadi kalau ini tidak ada penutupan harusnya menutup ya. Tidak mungkin kan penutupannya? Harusnya menutup. Kimia minyak bumi tidak spesifik dibicarakannya. Jadi kalau kita lihat satu persatu yang A ini terlalu sempit lah konteksnya. Ya enggak? Kan pengaruh global bukan lokal. Jadi efeknya sangat kecil. Terlalu kecil ya. Gimana dengan yang C? Penutupan justru menaikkan harga minyak. Kalau ditutup salah dong. Menutup, ya kan? Kalau ditutup harga minyak gimana? Jadi naik. Ya, lihat aja sekarang yang terjadi perang. Ditutup tuh. Berarti stuck nggak? Stuck. Kalau minyak stuck, oh ya udah jual beli jadi gitu. Kalau ditutup, berarti ini menaikkan harga minyak dong. Lalu yang ada unsur apa tuh? Di sana kimia minyak bumi. Minyak apa misalnya sulfur ya, terkait dengan pengolahan dari ekonomi energi itu sendiri. Makanya dia salah, nggak bisa masuk. Sejarah membuktikan. Sejarah menunjukkan adanya konflik, bukan membuktikan adanya jalur perdagangan. Justru ada konflik. Berarti nggak masuk juga, tidak bisa sebagai simpulan, sebagai peran selat. Ini kan peran yang diminta, multidisipliner. Jadi yang nyangkut yang mana? Yang nyangkut hanya ada pada konteks. Kan terbatas, kita hanya ditanya selat ini saja. Jadi ada hubungan sebab akibat dari konteks yang di paragraf yang baru saya baca. Maka menggabungkan ini enggak? Iya, menggabungkan ini. Makanya jelas jawabannya adalah yang B. Begitu simpulannya. Elemen kunci ya enggak? Sistem Berarti energi. kalau kayak gini kita eliminasi jawaban ya, Bu? Iya. Kan yang diomongin spesifik, cuman si selat itu sendiri. Sebagai apa dia? Elemen kunci dalam sistem energi global. Berarti menuntut apa dia? Ya menuntutnya stabilitas dong, menjadi syarat penting bagi kelanjutan industri modern. Nah, kalau itu tidak terjadi ya chaos aja.
Ya sekarang aja kita, coba kita jadi korban nggak nih? Amerika, sekarang aja yang terjadi. Kan terhambat minyak mentah Indonesia itu, efeknya apa? Ya efeknya kalian lah. Mahasiswa sekarang mulai April ya katanya kuliah online itu. Salah satu adalah mengantisipasi masalah apa? Kelangkaan BBM. Efek nggak itu ya? Efek. Jadi yang dijaga adalah stabilitas. Stabil, gimana sih caranya stabil? Gitu loh. Karena yang diminta adalah modern berdasarkan teknik multidisiplin. Begitu. Agak susah ya analisisnya ini soal. Asalnya apa namanya Bu? Ini kan lebih nyorot ke minyaknya ya, bukan ke hidrokarbonnya. Jadi dari awal saya langsung eliminasi B itu gara-gara hidrokarbon Bu. Oh, Nggak disebutin di hidrokarbon. teks gitu maksudnya. Kan yang dimintanya cuma ini. Yang tepat menggambarkan, ada gambaran kan? Seleksi ini bagi peradaban modern, penekanan ini berdasarkan multidisiplin. Berarti kan ngaruhnya tadi ada apa? Yang Ibu sebut tadi. Kalau lihat sejarahnya itu. Kan si selat itu Lebih. sendiri perspektifnya apa? Yang di awal itu kan geografinya. Betul nggak? Terus ada minyaknya, ada unsur kimianya tadi, sulfur tadi yang minyak tadi, itu kan kimia itu. Terus ada sejarahnya, sejarah itu membuktikan kan ternyata ada persoalan dong. Betul ya? Efeknya apa lagi? Ya ekonomi. Itu udah pasti. Jadi ada 3 geografi, kimia, sejarah, dengan ekonomi. Ya semuanya itu mengarah pada apa? Satu kesimpulan utama, bahwa si selat itu kalau kita lihat secara geografis, jalur sempit namun vital. Kan sempit jalurnya tapi vital gitu loh. Sangat penting si selat itu sendiri. Terus dari ekonomi gimana? Ada dong pasokan minyak dunia sebanyak berapa? 21 poin ya. 21% lebih kurang seperti itu. Nah, sejarahnya sendiri apa? Ada perang Tekken. Jadi kalau ada perang di sana, membuktikan ada kerentanan. Gitu. Rentan lah kalau perang rebutan kan. Itu kalau kita lihat historinya. Kalau kita lihat industrinya gimana? Minyak. Terutama hidrokarbon. Hidrokarbon menjadi apa? Tulang punggung nggak? Sebagai energi global. Iya, sebagai tulang punggung. Udah. Komplit teksnya. Masih dipentingkan. Lihat aja kalimat di bawah. Kenaikan harga ini tidak hanya berdampak pada sektor transformasi, tetapi juga meningkatkan produksi manufaktur global. Wah, kompleks sekali. Jadi keamanan nih, bukan hanya sebagai regional di Timur Tengah. Persoalan stabilitas sirkulasi energi dunia yang melibatkan kekuatan militer, diplomasi internasional. Gitu. Jadi kompleks nggak? Kompleks. Gimana caranya supaya nggak terjadi perang dunia 3? Stabilitas itu yang harus dijaga. Keamanan dunia, PBB lah yang bergerak. Damaikan. Dan ini bukan baru. Bayangin aja 80 ke 88 gitu ya. Itu sudah ada Timur Tengah. Heboh yang ini. Sekarang. Gitu kira-kira. Ada lagi? Aman Bu. Udah ada Pak. Oke. Ya, saya kasih satu kesempatan lagi karena kita sudah lebih dari 10 menit dari waktu yang ditentukan. Silakan. Ada? Tidak ada? Baik, Firas masih mau tanya. Erik Aman nih, Bu. mau nanya? Enggak, Bu. Enggak apa-apa, aman. Enggak ya? Ya sudah, karena kita dibatasin waktunya. Saya kira sampai di sini saja. Nanti kalau tidak jelas mungkin di kelas bisa kita bicarakan ya. Baik, kalau tidak ada persoalan saya kira sampai di sini. Terima kasih sudah bergabung bersama saya pada malam hari. Malam hari ini semoga apa yang saya sajikan bermanfaat dan bisa dianalisis, dimengerti.
dan bisa menjawab soal-soal UTBK yang sebenarnya. Selamat malam, selamat istirahat. Kita akan ketemu di program berikutnya. Bye-bye. Ibu Terima pamit kasih, mundur. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Iya.